Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Alexander SIPM SI, saya pengasuh mata kuliah Sistem Dynamic dalam Kebijakan Publik. Pada pagi ini kita akan membahas tentang kebijakan publik dan kepentingan publik, kemudian causal loop modeling. Pokok-pokok bahasan ini kita rumuskan dalam materi ketiga dan materi keempat dalam perkuliahan Sistem Dynamic dalam Kebijakan Publik. Adapun materi ketiga ini mengenai kebijakan publik dan kepentingan publik, menjadi penting sekali sebelum kita masuk ke dalam apa itu sistem dynamic dalam kebijakan publik. Maka kita harus menguasai apa itu kepentingan publik, bagaimana kebijakan publik, dan bagaimana sistem dynamic itu dapat berperan dalam menciptakan, dalam mewujudkan kebijakan publik yang deliberatif, kebijakan publik yang unggul. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang kebijakan publik dan kepentingan publik. Kita masuk dulu, apa itu kepentingan publik? Kepentingan publik adalah suatu kebutuhan masyarakat, kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok, di mana dia berhubungan dengan pengairan, pendidikan, pajak, perhubungan, air minum, kesehatan, keselamatan, jaminan kecelakaan, dan lain-lain. Nah, karena kepentingan ini bersifat menyeluruh, artinya tiap orang membutuhkan ini, maka tata aturan yang berhubungan dengan penyediaan, pengaturan dari pemenuhan kebutuhan ini mutlak dilakukan. Otomatis pemerintah ini perlu campur tangan. Ini adalah peran dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan, welfare state. Ini adalah peran staatsbeweging dari pemerintah. Pemerintah kemudian memiliki kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini disebut dengan prinsip Bestuurzorg dalam pemerintahan. Baik, kemudian kepentingan publik melahirkan kebijakan publik. Paling tidak kebijakan publik itu terdiri dari 3 tipe. Pertama distributif, yang kedua redistributif, yang ketiga regulatory. Kalau kita bicara apa itu kebijakan distributif, kebijakan distributif itu adalah kebijakan pengalokasian dari negara kepada masyarakat mengenai akses untuk hidup, ya. Jadi bagaimana masyarakat, bagaimana negara, bagaimana pemerintah menyediakan kebutuhan masyarakat, ini berhubungan dengan distributive policy. Redistributif justru berbeda. Redistributif memiliki orientasi mengambil dulu dari masyarakat, kemudian menyerahkannya kembali kepada masyarakat. Ini berhubungan dengan dalam konsep ini relation between cost and benefit. Bagaimana menghubungkan antara biaya dan manfaat. Pajak misalnya, pemerintah mengambil dulu dari masyarakat, kemudian menyerahkannya kembali dalam bentuk insentif, dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat. Nah, kemudian tipe ketiga ini tipe regulatory. Jadi kebijakan ini salah satu tipenya adalah regulator, pengatur. Jadi pemerintah ini mengatur masyarakat dalam rangka pemenuhan kepentingan mereka. Ini berhubungan misalnya perlindungan konsumen, pengaturan tata kerja dan keselamatan kerja, pengaturan lingkungan. Jadi apapun kebijakan di mana ada legal system yang mengatur perilaku dalam rangka pemenuhan kepentingan publik, ini namanya kebijakan yang bersifat regulatory atau kebijakan regulator, pengaturan. Baik, selanjutnya mengapa kebijakan dengan sistem dynamic ini menjadi penting? Mengapa? Karena proses kebijakan itu harus kita cermati sebagai sesuatu yang kompleks.
Ada banyak variabel, ada banyak hal-hal yang sangat berpengaruh dalam kebijakan, dan itu bersifat random, bersifat multivariabel, dan kadang uncertain, ya, tidak tentu, sehingga dinamika kebijakan ini akan terjadi. Jika pendekatan kita adalah pendekatan yang bersifat struktural, maka pendekatan ini akan gagal menangkap apa realitas dari kebutuhan, apa realitas dari implementasi, apa realitas dari evaluasi kebijakan. Nah, jadi ini argumen pertama mengapa sistem dinamik sangat penting dalam kebijakan, karena kebijakan itu bersifat kompleks dan dinamik. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara apa itu kebijakan, anything government choose to do or not to do, apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, untuk melakukan atau tidak melakukan, ini memerlukan satu pertimbangan logis. Ada rational choice, ada pilihan. Nah, pilihan ini berakar dari pertimbangan yang seharusnya berakar dari pertimbangan rasional. Rasionalitas itu adalah pilihan-pilihan. Nah, sistem dinamik ini menyajikan prediksi pilihan-pilihan dan konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Sehingga dengan sistem dinamik, kebijakan yang dipilih itu dapat kita ramalkan. Apa yang akan kita dapat? Apa yang akan terjadi jika kebijakan ini kita pilih? Jadi, dua argumen tersebut secara substansial mengisi ruang mengapa sistem dinamik penting dalam kebijakan publik. Selanjutnya, kemanfaatan dari sistem dinamik. Seperti kita ketahui, apa kemanfaatan dari sistem dinamik? Sistem dinamik ini merencanakan skenario model kebijakan dalam skala umum dan luas. Cara berpikirnya yang forest thinking, dinamik, operasional, dan robust, ya. Ini membuat kebijakan ini bersifat integratif. Dia bersifat menyeluruh, umum, luas. Kemudian prediksi dari sistem dinamik ini memprediksi uncertainty, sehingga leverage titik ungkit ini dapat kita gunakan sebagai kendali dari kebijakan. Kendali kebijakan menghasilkan skenario kebijakan. Skenario ini berhubungan dengan apa yang akan terjadi dengan kebijakan jika keadaan seperti ini, keadaan A, keadaan B, keadaan C. Simulasi dapat kita adakan, kita lakukan dalam sistem dinamik, sehingga seperti micro lab, ya, social micro lab. Jadi laboratorium kecil dalam konteks analisis sistem untuk kebijakan publik dapat kita lakukan. Kemudian dari situ kita akan dapat mengevaluasi bagaimana daya tahan kebijakan, bagaimana strategi yang akan ditempuh, sehingga kebijakan publik itu dapat tidak saja kita eksplorasi, tapi dapat juga kita prediksi. Baik, materi keempat tentang causal loop modeling akan menyambung materi ini. Apa itu causal loop modeling? Model dari hubungan sebab akibat. Apa yang dilakukan untuk memodelkan loop sebab akibat? Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu apa variabel utama. Jadi model itu terdiri dari variabel-variabel. Variabel ini menjadi penting untuk kita klasifikasi apa inti dari variabel dalam model kebijakan. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mengenali area permasalahan atau isu kebijakan. Tidak mungkin kita menemukan variabel utama tanpa mengenali isu kebijakan dan area permasalahan. Kemudian
Untuk itu kita harus mengumpulkan nih laporan media, laporan historis sebagai data awal yang kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dengan kelompok yang kompeten, mereka yang ahli, praktisi, mereka yang bergelut dengan aktivitas real dari isu-isu yang akan kita ambil dalam isu analisis kebijakan. Baik, selanjutnya setelah identifikasi kita dapat menyusun SSM, subsystem metodologi, subsistem pemetaan yang bersifat soft. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan permasalahan yang tidak terstruktur, bahwa realitas permasalahan itu sebenarnya tidak terstruktur. Banyak variabel yang baru teridentifikasi atau tidak kita temukan sebelumnya, tidak pernah kita duga akan terjadi, ternyata ada. Nah, setelah kita dapat mengenali variabel yang memang tidak terstruktur itu, kita bikin penggambaran dari situasi permasalahan. Jadi mapping. Dari mapping kita akan temukan, oh, di mana inti permasalahan, akar permasalahan. Dari situ, dari identifikasi variabel yang tidak terstruktur, situasi permasalahan, dan kita dapat mendefinisikan akar permasalahan, kita dapat mengembangkan model konseptual, di mana setelah itu dapat kita lakukan perbandingan situasi yang kita inginkan dan yang terjadi. Nah, setelah itu dapat kita gambarkan dapat kita diskusikan suatu intervensi dari variabel itu, dan dapat kita estimasi apa perubahan yang dapat kita lakukan, sehingga tindakan-tindakan itu sebenarnya dapat kita lakukan dapat kita gambarkan secara terukur. Baik, alat dari SSM itu sebenarnya cognitive mapping, alat untuk memetakan pemikiran dan solusi. Nah, ini saya gambarkan hubungan kausal dalam variabel. Misalnya iklan meningkat, berhubungan menyebabkan permintaan meningkat, polanya S. Harga yang meningkat menyebabkan permintaan yang turun, polanya O. Stres meningkat menyebabkan kelelahan. Emigrasi itu menyebabkan populasi menurun, polanya O. Jadi hubungan kausal ini tidak selalu bersifat paralel, ya, tidak bersifat linier. Jadi jika X meningkat, tidak selalu Y akan meningkat. Iklan meningkat, S, permintaan akan meningkat. Iya, tapi ketika harga meningkat, maka permintaan akan akan menurun. Nah, ini polanya. Jika dia meningkat itu same, ya, S. Kemudian simbolnya dapat kita simbolkan plus. Dan jika dia bersifat unlinear, tidak linear atau penurunan, jika X meningkat maka Y nurun, itu disimbolkan dengan kata opposite atau O dengan simbol, atau jika kita mau simbolkan itu dengan simbol negatif, minus. Baik, selanjutnya causal loop modeling, model hubungan atau loop sebab akibat. Loop ini garis hubung artinya, ya, proses menyebabkan yang disimbolkan dengan garis hubung. Diagram loop sebab akibat ini dalam sistem dinamik menjadi penting karena berguna untuk menggambarkan struktur umpan balik dari sistem, ya. Diagram loop sebab akibat ini paling tidak digunakan untuk 3 hal. Pertama, kita gunakan untuk menangkap dengan cepat hipotesis. Jadi berdasarkan gambar saja kita sudah melihat, oh, ini hipotesisnya nih. Kemudian menangkap mental model dari individu. Artinya pola hubungannya. Apakah dia bersifat linear, apakah dia bersifat positif tadi, apakah bersifat negatif, unlinear, tidak paralel. Ini dapat kita tangkap dengan hubungan model causal loop. Kemudian mengkomunikasikan permasalahan. Artinya secara umum gambar besar dari causal loop ini dapat mengkomunikasikan pola umpan balik. Baik, ini saya berikan contoh causal loop modeling. Tingkat kelahiran berhubungan dengan populasi. Peningkatan tingkat kelahiran ini menyebabkan penguatan
terhadap populasi ada hubungan yang linier. Populasi juga menciptakan atau meningkatkan tingkat kelahiran. Dengan demikian, tingkat kelahiran juga dapat dipengaruhi dengan tingkat kelahiran fraksional. Nah, ini hubungan resiprok. Jadi, jika X mempengaruhi Y mempengaruhi juga X secara resiprokal dan bersifat paralel atau linier. Sebaliknya, populasi dengan tingkat kematian, populasi ini menyebabkan peningkatan tingkat kematian. Tetapi tingkat kematian ini menyebabkan populasi menurun. Ini polaritas hubungan yang bersifat negatif atau menyeimbangkan, dilambangkan dengan B, ya, atau balancing, menyeimbangkan, reinforce, menguatkan. Jadi ini ada dua pola hubungan sebab akibat, ada polaritas yang bersifat penguatan plus ada polaritas yang bersifat menyeimbangkan atau polaritas negatif atau menyeimbangkan. Demikian causal loop modeling yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan keempat ini. Mohon partisipasinya untuk memberikan pertanyaan, memberikan respon terhadap materi ini. Demikian saya cukupkan pertemuan ketiga dan keempat dengan ucapan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.